wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya di Luyur Geni Channel. Kali ini saya mau berbincang-bincang pemilik rumah budaya Watu Limo. Kita mau bincang-bincang, ngobrol yang ringan-ringan saja. Nanti misi kedepannya untuk rumah budaya Watu Limo itu bagaimana? Kita Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas Andri. Mas Andri ini pemilik, penggagas lah. Kebetulan saya salah satu cucu dari Kepraben Mbah Karso Dikromo. Mbah Karso Dikromo. Beliau itu dulunya kepala desa. Kepala desa Watu Limo. Kepala desa keberapa? Mungkin. Kalau jumlahnya enggak, yang terakhir beliau tahun 42. Jabatnya tahun 42. Cucu gitu. Kula cucu. Terus niki yang gagasan rumah budaya ini ku panjenengan. Ya memang terinspirasi. Memang saya itu kan seorang petualang. Suka pelang-lang bulan dewasa. Saya keliling, saya seperti keliling sampai Jawa Barat, Jawa Tengah. Saya belum pernah yang namanya rumah budaya itu identik dengan kekunuhan rumahnya aja. Tapi di dalamnya tidak pernah ada kegiatan-kegiatan pendukung. Satu sisi itu. Terus tentunya saya pulang ke Jawa ini, saya dulu petualang, pulang ke Jawa tahun 2014. Sebelumnya? Keliling. Keliling aja melalang buana. Saya pulang ke kampung tahun 2014, Ibu sepuh. Saya pulang ke sini. Nah, justru waktu itu saya sering jalan kemana, saya sering lihat anak-anak nongkrong. Oh iya, ya anak-anak muda. Anak-anak muda itu nongkrong. Banyak yang apa ya? Saya paham, Mbak, terkontaminasi narkoba. Nah, ya. Tanyakan lah. Itu satu sisi. Kemudian saya juga ternyuh, Mbah sudah ada, ibu saya sudah sepuh, terus anak cucu jarang ada yang berani masuk rumah ini. Terus rumah ini mau dijadikan apa? Dulu rumah Prabon ini. Prabon dari Mbah Buyut mungkin Mbah. Kalau Mbah Buyut lurah juga di belakangnya ini. Oh, rumahnya dulu. Ya, sekarang kakak. Kakak di belakang. Kalau ini Mbah. Jadi dua-duanya juga beliaunya juga lurah. Terus kegiatannya untuk rumah budaya itu apa aja? Karena pada saat itu saya kepingin rumah peninggalan dari yang ini bermanfaat. Satu, saya berpikir gimana ya rumah ini jadi rumah idola, dikunjungi orang, ikon. Terus rumah ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, akhirnya saya punya gagasan satu, gimana kalau rumah ini dijadikan sanggar dulu. Sanggar. Ya, alhamdulillah ini pandemi ini hampir 2 tahun libur. Alhamdulillah jalannya waktu. Sanggar tari udah sampai muridnya 200 dari sekecamatan Watu. Sekecamatan Watu Limo. Itu belum jaranan. Oh, belum jaranan itu. Satu kecamatan Watu Limo. Sanggar tari. Ya sanggar tari sendiri, grup jaranan sendiri. Nanti grup beksan sendiri. Kalau beksan itu setiap tahun biasanya ngadakan pelatihan. Jadi saya kepengen itu seni tayub itu sebetulnya kan ada tari dasarnya. Dan jasanya kan beksan. Jadi saya kembalikan ke sana gitu. Iya teman-teman. Jadi beksan itu adalah salah satu jenis tari dasar gitu. Tari dasar dari tayub. Ya, tayub itu kesenian Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma karena tayub itu sebetulnya mulai zaman Singosari sudah ada. Cuma mulai zaman Belanda masuk itu diolah, akhirnya minum, akhirnya ini. Sebetulnya tari asalnya kan ada bedoyonan kan. Jadi ahli tayub belum tentu bisa joget beksannya aslinya, cuma kan
dimodernkan aja kan. Kan orang cuma gimana ya? Orang- Kesannya cuma seenaknya saja. Seenaknya, betulnya ada pakem. Ya, gitu. sebenarnya itu tari ya, seni tari ya, tayub nih untuk Bedaya. budaya. Ya kayak tari keraton itu bedaya. Oh. Sebetulnya. Makanya Tari penyambutan kan? bukan. Itu memang untuk hiburan masyarakat Oh, pada hiburan. saat itu. Kemudian gimana cara melestarikan itu dengan tari intinya kita adakan pelatihan. Jadi setiap tahun dulu 40 murid. Ya orang-orang tua ahli tayub yang ikut. Nah, akhirnya sekarang setiap tayub itu kan sekarang dimulai agak awal. Itu yang awal itu biasanya udah dari teman-teman yang udah pelatihan itu untuk ditanggap bahasanya gitu. Tanggap kayak di anu ya, teman-teman di awas ini ngono ya. Di apa nih? Ditangkap Untuk buka lebih awal biasanya lo tayub kan jam 1 dari Oke. jam 12 sampai jam 1 biasanya udah teman-teman yang udah pelatihan. Jadi ini ya teman-teman, salah satu fungsi ya mungkin dari rumah budaya itu ini sanggar nih. Sanggar untuk sementara ini mungkin Pak. Ya bukan hanya itu, perkembangannya waktu dulunya itu juga ada pelatihan jajanan makanan di sini. Cuma karena profitnya waktu itu belum akhirnya berhenti. Cuma ada teman-teman akhirnya sekarang nimbrung dari berbagai komunitas. Jadi ya komunitas malam seperti ini, komunitas Kasepuan, Polah Roso, juga ada komunitas pesantren juga sudah masuk ini. Jadi ya, mungkin apa itu gagasan panjenengan mungkin mudah diterima. Ya, bagi saya kalau membuat ibaratnya rumah budaya itu atau suatu hal itu terkenal gampang, jadi besar gampang, tapi biasanya cepat runtuh. Makanya saya genjot dulu bukan bangunannya atau pendukungnya, tapi pendukung kegiatan itu yang saya galakkan. Makanya kemarin Pak Gubernur di Surabaya waktu mencetak rumah budaya yang sampai sekarang masih bertahan untuk skala nasional. Makanya kemarin waktu kami gambar sekelilingnya untuk pendukungnya, alhamdulillah kemarin diterima, cuma realisasinya kita belum tahu kemarin. Usia dari PAUD sampai umum. Ya, jadi buat teman-teman yang kepengen mungkin anaknya atau saudaranya, anaknya tetangganya mungkin bisa langsung ke sini aja Pak ya untuk mendaftar. Langsung. Tapi ini masih mulai sudah buka. Rencana nanti kalau ini status PPKM tidak ada mungkin langsung buka. Nah, jadi tunggu waktu yang pas. Kalau PPKM tidak ada langsung ke sini untuk mendaftarkan anaknya untuk tari jaranan gitu. Tari jaranan, beksan dan mungkin selanjutnya insya Allah ada lagi. Nah, kemudian ini memang ada yang lebih misi kami besar. Kedepannya memang lokasi ini memang satu untuk rekreasi yang sifatnya religi, juga untuk edukasi lah ya. Edukasi. Satu untuk pembelajaran untuk adik-adik kita atau generasi selanjutnya mungkin sudah tidak tahu barang-barang kuno. Saya jamin, sudah nggak tahu, saya jamin. Mungkin generasi 90, generasi bahkan 80 pun mungkin sudah lupa. Endi sing dijenenge lumpang, endi sing dijenenge lesung, endi sing dijenenge lupu baru. Nah itu memang sengaja, apalagi nanti ke depannya itu memang selama ini saya diam. Memang banyak hibah masuk sini. Betulnya saya tidak terlalu arah itu. Akhirnya setelah saya pikirkan, oke lah, kedepannya termasuk museum pusaka. Nanti kalau udah tak keluarkan, mungkin kalau udah 1000 pusaka baru nanti saya buka. Ya teman-teman, kita doakan mudah-mudahan rumah budaya cepat terrealisasi untuk rencana sarana edukasi tentang benda-benda sejarah, benda-benda kuno lah, benda-benda sejarah, agar generasi anak cucu kita mengetahui bahwa peradaban Nusantara itu benar-benar emang sudah maju ya.
Ya kita itu termasuk mundur kan, mundur malah mundur. Makanya kan kita galakkan, kebetulan ini komunitas di Kecamatan Watulimo itu kita belum punya komunitas. Belum punya. Nanti ada komunitas itu arahnya ke lain. Maksud saya itu memang untuk pembelajaran anak cucu. Oh, lek wong biyen adabe begini, lek wong biyen adabnya begini, toto kromonya begini, toto coronya. Nah, makanya nanti pada suatu saat masuk wilayah ini saya kembangkan itu kalau bisa orang pakai pakaian Jawa pada saatnya. Jadi nanti rencana mungkin ada kuliner di dalamnya sini juga, sambil belajar, sambil apa, tapi ada kulinernya sambil nongkrong sambil belajar gitu. Yang mudah-mudahan itu insya Allah terrealisasi ya. Mungkin banyak dukungan juga dari masyarakat ya. Setidaknya mendoakan lah. Jangan misalnya walaupun kita nggak bisa membantu dengan apa, setidaknya mendoakan. Saya juga woro-woro ke masyarakat kalau memang ada benda bersejarah yang asli dari Watulimo atau Kecamatan Watulimo khususnya. Kalau bisa lek ndak iso ngrawat rambutnya, monggo dititipkan, itu pasti saya tulisi. Anak cucu tetap selamanya bisa melihat. Karena saya bukan pemain, memang saya pelestari. Jadi termasuk apa ya, barang-barang kuno yang sekitar kini daripada dirusak orang, diamankan rumah budaya. Dan itu bisa juga kan buat apa ya, pengenalan untuk masyarakat juga. Nanti kalau cuma disimpan terus gak ada pembuktian, mungkin masyarakat kan gak percaya. Termasuk pada suatu saat kalau udah ada komunitas yang kuat, mari bareng-bareng kita buka sejarah Watulimo yang selama ini tertutup rapat. Mungkin selama ini tidak terbuka karena mereka punya kepentingan. Insya Allah rumah budaya tidak ada kepentingan itu. Ya. Mungkin selanjutnya misi rumah budaya pengen Pak. Kedepannya memang saya rumah budaya itu setelah saya keliling, memang rumah budaya ini menjadi rumah budaya percontohan nasional. Jadi memang ini rumah budaya, rumah tua, bisa dipakai edukasi dan semua kegiatan mendukungnya ada. Nah, selama ini saya keliling kan tidak ada yang rumah budaya identik dengan rumah tua. Rumah tua aja, rata-rata begitu. Ada satu kelompok jaranan di situ, kalau di Tulungagung sudah dikatakan ini rumah budaya tanpa ada kegiatan mendukung yang lain. Jadi kedepannya ada kegiatan-kegiatan yang ya seperti sarasean budaya, sarasean sejarah. Mari sejarah misalkan di wilayah kita Trenggalek ini kita buka bareng-bareng. Nah ini kan di Trenggalek ini kan vakum dan mungkin minim ya orang-orang ya seperti kalau misalkan ada peninggalan candi yang berserakan, kenapa tidak kita amankan? Nah kita tidak punya komunitas ya teman-teman. Jadi misi rumah budaya kedepannya untuk rumah budaya sendiri mungkin mudah-mudahan terrealisasi, ada apa sarana edukasi, museum sarana edukasi ya, museum ya edukasi ya. Tapi bahasanya kan kalau museum juga edukasi untuk pembelajaran adik-adik kita, generasi kita, pengenalan mungkin karena sifatnya ke sejarah ya, kembalinya akan ke sana nanti untuk kembali. Karena nanti kalau udah kita cinta negeri itu kan bisa dimulai dari mana saja, bisa lewat budaya. Paling enak itu lewat budaya ya. Dari pesantren masuk, dari apa masuk, abangan masuk, nasionalis masuk. Nah enak kan? Dimulai sekitar budaya. Jadi buat teman-teman kita harus cinta budaya kita sendiri. Jangan budaya asing. Kebanyakan kalau anak muda sekarang kan budaya asing dicintai. Bahkan anak-anak sekarang pakai baju sorjan kayak gini, pakai pinggir. Di awal di rumah budaya ini siapa tahu nanti teman-teman ya apa ya tertarik dengan budaya, tertarik dengan sejarah. Monggo kita gabung di sini, diskusi. Syukur-syukur sarasean kita datangkan narasumber, syukur-syukur kita datangkan ahli arkeologi, biar apa ya, kalau dari sisi lain mungkin tidak bisa dibuka, tapi secara nyata kan kita tahu.
terus bingung. Ya teman-teman, mungkin berbincang-bincangnya kali ini gak usah lama-lama agar teman-teman penasaran tentang rumah hilangkan semua itu. Ojo rebutan bener, Rebut salah, salah sing paling ngenten. Sudah ya sudah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman pencinta budaya, pencinta apa ya, buyut bumi, mudah-mudahan kalian selalu disehatkan di bulan Ramadan. Dan mungkin ini aja kali ini videonya. Insya Allah lain waktu kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.